Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Perawati. Terus sekali. Ya, selamat malam Iqbal. Ya Kak, selamat malam. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanyakan? Apa namanya? Ini apa? Yesus itu matinya dikubur atau dipakai peti sih? Oke, kita langsung tunjukkan pakai data ya. Tuhan Yesus ketika mengalami kematian selama 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga, waktu dikubur itu dipakaikan apa? Matius 27. Matius 27 ayat 57 sampai 61. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ia lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Jadi Tuhan Yesus, dia dikafani dengan kain lenan. Oh, berarti dikubur dong? Iya, dikubur di bukit batu. Oh, kayak Islam ya? Kayak Islamnya dari mana? Emang kalian pakai kain lenan? Matinya dikubur, bukan di dalam peti. Ya ampun, apa maksudnya gimana? Ya semua manusia kalau mati dikubur. Mau pakai peti kah? Mau pakai kain kafan kah? Mau pakai kain lenan kah? Iya, berarti dikubur ya Mbak ya? Iya, selama 3 hari 3 malam. Sama kayak Islam. Terus ini nggak apa, Yesus berpuasa nggak? Ya, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kok kayak agama Islam ya? Yang kamu puasa itu Yahudi ya. Musa 40 hari berpuasa. Kemudian Daud berpuasa, Esther 3 hari berpuasa, ya. Daniel 21 hari berpuasa. Ya. Jadi puasa, sujud, muji-muji Tuhan itu semuanya dari Yahudi. Dan Yesus disunat 8 hari. Kalian disunat umur berapa? Aku umur 12 tahun. Ya, jadi beda ya. Silakan lanjut. Iya, sunatmu bukan mengikuti sunat Yahudi. Kemudian puasamu bukan mengikuti puasa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristus puasa 40 hari 40 malam, saudaraku. Tidak makan dan tidak minum. Kamu bisa 40 hari 40 malam tidak makan dan minum? Meninggal. Meninggoy. Iya, meninggoy. Kenapa Tuhan Yesus bisa berpuasa 40 hari 40 malam? Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Hah? Kan yang setahu saya yang mati dikubur itu cuman agama Islam, terus yang apa namanya yang berpuasa itu juga cuman agama Islam. Oh malah. Mainnya kurang jauh kok deh. Mohon maaf saudaraku, jangan seperti kata pepatah, kata dalam tempurung. Orang Kristen berpuasa, saudaraku ya. Orang Kristen itu berpuasa, cuman nggak boleh digembar-gemborkan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, dengar dulu saudaraku. Karena Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 7. Bagaimana cara berpuasa yang benar. Yaitu di Matius, bukan di Matius 7 ya, Matius 6 ya. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Bahwa kalau kita berpuasa harus meminyaki rambut kita, mencuci muka kita agar berseri-seri, dan tidak boleh ada yang tahu. Jadi hanya Tuhan Yesus yang boleh tahu. Makanya kalian itu pikir orang Kristen nggak pernah puasa. Enggak bilang begitu. Tadi kamu bilang cuman Islam yang puasa. Iya, berarti sama kayak Islam ada puasanya. Bukan sama, karena tuh Kristen yang terlebih dahulu. Iya, Islam yang menyerupai suatu kaum siapa? Yang menyerupai suatu kaum siapa? Kalau siapa yang duluan? Siapa yang menyerupai suatu kaum? Aku nggak tahu, Mbak.
Loh, kok nggak tahu kan Kristen terlebih dahulu melakukan semua itu. Ya, yang belakangan yang niru. Iya. Tidak Menyerupai- pernah yang pertama meniru yang terakhir yang selalu niru-niru kan gitu. menyerupai. Jadi kayak ada apa ya? Kayak nggak jauh aja gitu agamanya. Cuman bedanya diperbaiki mungkin kali ya. Siapa yang diperbaiki? Ya dari apa namanya kan Yesus puasanya 40 hari. Hmm? Umatnya cuma 30 hari gitu maksudnya. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Ya berarti Nggak ya, pernah Tuhan menyatakan karena saya puasa 40 hari dan kamu puasa 30 hari. Nggak pernah Tuhan mengajarkan seperti itu. tapi Jadi sama kamu ada- jangan tambah-tambahi ayat Alkitab. Terus Yesus makan babi nggak? Pak? Nggak ada ayatnya tertulis dalam Alkitab. Oh sama ya, kayak Islam nggak boleh makan babi. Nggak boleh. 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 Betul nggak boleh. Al-Baqarah 173. Kamu boleh makan itu. Bahkan kamu juga di hadis boleh makan 2 jenis bangkai. Bangkai paus, bangkai belalang, dan juga 2 jenis darah. Bukan metode Firawati. Boleh kalau keadaan. Iya. Itu- Terpaksa boleh. Berarti boleh kan? Terus gimana yang benar? Boleh atau tidak boleh sama sekali? Ya mungkin tidak boleh kali ya. Terus kenapa kalau ada syarat, ada pengecualian? Kalau istilahnya dalam keadaan terpaksa boleh dimakan. Atau apa ya? Aku bisa ngejelasin. Loh, kalau dalam Israel sama sekali tidak boleh waktu zaman hukum Taurat. Tidak ada kata pengecualian. Sama sekali nggak boleh. Nggak ada kata pengecualian. Nah, kenapa di dalam kitabmu ada pengecualian, saudaraku? Tapi kita nggak makan babi sih kak. Ya, tapi kenapa ada pengecualiannya? Pengecualiannya alasannya yang itu tadi kalau apa kayak terdesak gitu gak ada makanan Ya, apa. berarti kalau terdesak boleh dimakan dong. Nah, sebenarnya boleh atau tidak boleh sih? Yang mana yang benar? Ya mungkin tidak boleh kalau untuk itu kalau emang nggak ada makanan sama sekali baru boleh. Nah, itu artinya berarti boleh dong kalau tidak ada makanan sama sekali. Iya tapi nggak di ya apa nggak dihajar apa nggak disengaja. Tiba-tiba aku makan babi. Mohon maaf, saudaraku, Jangan bingung saya. Sebenarnya yang mana yang benar, boleh atau tidak boleh kan gitu. Ada Sorry, syarat ya saya tertentu yang bingung. berlaku. Heeh. Yesus makan babi kak? Enggak kan? Nggak tertulis. Iya, nggak tertulis. Kita kan Nggak nggak boleh bilang nambahin. nggak makan. Iya, karena nggak ada tertulis ayatnya. Oh. Oke, terima kasih saudaraku ya. Iqbal sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Iqbal yang cakep dan manis. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih yang sudah tetap layar ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Dudung. Malam. Ya, tolong buka kamera, Bang. Siap. Ya, tolong buka kamera, Bang. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan, Bang. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan orang yang ahli dan saya juga bukan orang yang termasuk taat. Saya beragama Islam. Ya. Jadi menarik sekali diskusinya ini. Jadi saya dari tadi minta naik dan mohon maaf saya tidak absen ini host karena memang saya pilot. Oke. Yang ingin saya sampaikan sebatas pengetahuan saya. Kenapa feedback ya, Bang? Mohon maaf, kenapa feedback? Ada ngerekam kah atau bagaimana itu? Bukan. Kebetulan saya di laptop ada studio. TikTok studio. Sorry, saya matikan laptop dulu. Oke, Bang. Iya. Pantasan Saya aja. rekam. Oh ya. Jadi sudah. Saya Saya kebetulan baik. di laptop buka studio.
Ya silakan. Kaitan dengan tadi Al-Baqarah 173 ya. Kebetulan itu kita RTL saja, rencana kita tidak lanjut ya. Jadi Al-Baqarah 73 itu sebenarnya menjelaskan tentang dalam Islam itu ada istilah mudarat ya, ada istilah terpaksa. Sehingga Allah atau Al-Quran itu menjelaskan tidak boleh kita mati kelaparan jika memang ada babi atau makanan yang haram menurut Islam di tempat itu, hanya itu yang bisa dimakan, silahkan untuk menyelamatkan hidup. Itu yang dimaknai oleh Al-Baqarah 73. Dan ini saya jelaskan sesuai kemampuan saya. Jadi Islam melarang jika memang masih ada yang lain. Ya. Tetapi kalau karena kelaparan kemudian kita harus mati dan yang ada di situ hanya barang haram, silahkan. Itu Islam membolehkan. Sehingga tidak terjadi mudarat pada diri kita. Allah tidak menginginkan kita menyengsarakan diri kita. Itu ajaran Islam. Oke. Sehingga agar kita tidak menjadi salah pemahaman. Karena kembali lagi ke internal kami di Islam. Nah itulah Islam. Jadi tidak boleh menyengsarakan diri kita. Sehingga sampai harus ajal atau mati. Tidak boleh. Bunuh diri dalam Islam itu tidak boleh. Oke, kembali ke topik makanan Pak. Jangan ke topik bunuh diri. Karena di kepercayaan manapun bunuh diri nggak boleh. Karena diri kita ini bukan milik kita gitu kan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Nih, sambil saya nggak ada nanti ya. Kalau mohon maaf, jika agak lama mungkin nanti diskusi sambil saya pakai literasi. Karena saya harus nyontek juga ini. Kebetulan saya Oke, Pak. Ya. Nggak usah lama-lama. Ini sih saya kan bukan kaum Bapak ya, bukan Muslim. Cuman gini, saya nggak melihat di sini apa yang kata Bapak, kalau kelaparan jangan sampai mati. Yang saya baca di sini, siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Jadi kalau terpaksa dan juga nggak melampaui batas boleh dan tulisannya luar biasa, maka tidak ada dosa baginya. Jadi Pak, apakah Bapak tadi menyampaikan kalau kelaparan jangan sampai mati itu, apakah itu Bapak tafsir lagi atau memang Bapak berkompeten sebagai ulama di sini atau memang ini kondisi pemikiran Bapak? Tidak. Karena jadi tadi Bapak bilang itu terpaksanya menurut Bapak. Misal kalau bagi Bapak nih, saya terpaksa karena udah nggak ada makanan. Jadi saya makan. Itu menurut Bapak berarti subjektif banget ya, terpaksa ini ya. Lain lagi terpaksanya Mika nanti nih. Lain lagi terpaksanya Aisyah, lain lagi terpaksanya Abdul. Betul? Kalau terpaksanya si Aisyah ada nih Pak. Temennya Kristen semua. Cari makan, yang ada lapo. Ya kan? Ya udahlah, terpaksa. Ini kan kondisi dia loh ya. Jadi akhirnya dimakan, itu tidak dosa baginya kan memang ada ayatnya gitu. Jadi saya nggak ada lihat terpaksa di sini dengan ketentuan yang jelas. Berarti terpaksanya di sini adalah menurut masing-masing orang. Menurut dia kalau kelaparan terpaksa. Menurut orang karena nggak enakan sama orang, nggak enakan nih temen gue makan babi panggang semua nih. Udahlah, itu terpaksanya dia gitu. Jadi kalau suatu hukum ketetapan, kalau di Imamat 4 Pak, Imamat 11 ayat 4 sampai 6 itu nggak ada kondisi terpaksa. Langsung mereka dibilang nggak boleh makan, udah nggak ada kalau terpaksa atau kalau melampaui nggak melebihi batas, nggak ada itu Pak. Unta nggak boleh, kelinci nggak boleh. Itu yang di Imamat 11 ayat 4 sampai 6 nanti Bapak cek. Gitu. Nggak ada kondisi terpaksa. Jadi kalau yang namanya hukum ketetapan Tuhan sama. Kalau aku udah ciptakan perempuan, lalu ada laki-laki, nggak boleh karena terpaksa aku bisa jadi rubah kelamin. Nggak ada. Di mata Tuhan, namanya hukum Tuhan itu pasti. Gitu. Jadi makanya ketika teman Bapak naik tadi kita bilang, boleh. Ya kalau kondisi terpaksa masing-masing menurut orangnya. Gitu sih Pak saya mengartikannya ya. Kan saya awam. Dan jelas sekali sih ini ya. Bahasa Indonesia soalnya kan. Gitu ya, silakan. Sudah cukup ya. Ya oke.
sebenarnya ini adalah terjemahan. Jadi terjemahan itu adalah untuk menggambarkan secara tersurat dari Al-Quran itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau mau tahu Al-Quran itu lebih dalam lagi, itu harus baca tafsirnya. Jadi di situ orang-orang pintar, orang-orang alim ulama, orang yang berilmu, itu mentafsir itu. Sehingga bahasa Arab itu yang digunakan di dalam Al-Quran ini ada ayat, kalau saya kurang tidak ingat, ada ayat juga yang menjelaskan bahwa dia memiliki kelebihan makna itu sampai ribuan, ratusan ribu makna kelebihan dari bahasa di seluruh dunia. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Tapi mohon maaf saya juga lupa tempat anuannya. Ya karena Bapak lupa, jadi nggak usah kita bahas Pak. Karena ini kan harus ada datanya. Terus Pak, saya mau tanya Bapak. Saya search dulu kalau begitu. Bisa dicari. Jadi mana ayat yang menjelaskan bahwa dalam bahasa Al-Quran ini menggunakan bahasa yang maknanya ratusan ribu. Ya oke, karena Bapak nggak ada datanya daripada bahasa lain, sehingga sulit untuk dimaknai secara tersurat. Iya. Nah ini makanya dalam Al-Quran itu ada istilah tafsir, dan tafsir itu tidak satu. Oke Pak, oke. Bapak kan nggak ada datanya toh yang itu yang Bapak bilang memiliki ribuan Nah, ada di dalam Al-Quran. Jadi kita nggak usah bahas, ya, nggak usah bahas, karena kan Bapak nggak ada data. Nah, makanya saya mau tanya Bapak. Mencarinya dulu, bisa? Biar kita terserah hostnya, tapi kalau karena itu bikin host. Mohon maaf Bang, kita kasih waktu 1 menit, silakan. Oke. Data apa ini? Data apa yang mau dicari? Bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa yang tidak gampang kita maknai secara tersurat. Jadi katanya ada ribuan makna dari satu. Ya, ada di ayat Al-Quran itu ada yang menceritakan. 1 menit Pak. Menghadirkan itu ada. Oke, saya mohon izin ya, mohon izin. Bisa? Jadi biar kita clear maksudnya, agar kita tidak menjadi gagal paham. Ya, sebelum Bapak cari, saya mau tanya Bapak, apa bedanya terjemahan dengan tafsiran? Beda. Saya bilang tadi beda. Bedanya? Terjemahan itu adalah yang tersurat. Ingat, dalam bahasa Indonesia itu ada 2, tersurat dan tersirat. Jadi tolong dimaknai secara KBBI. Tersurat itu apa? Tersirat itu apa? Oke, jadi walaupun sudah jelas terjemahannya ya, kita kan sama-sama orang Indonesia nih, kita baca nih Indonesianya. Nah, walaupun misalnya udah dimengerti dengan terjemahan itu karena bahasanya sederhana, tetap harus ditafsirkan. Tetap harus ditafsirkan. Seorang filsafat saja mentafsirkan apapun yang dia dengar. Jangankan Al-Quran, itu firman Allah, firman Tuhan. Jadi hati-hati, makanya saya tidak berani melampaui kemampuan saya karena Al-Quran ini berdosa. Bentar dulu Bang, tadi Abang bilang bahwa terjemahan itu tersirat. Tersurat. Oh, tersurat. Agar orang gampang mencarinya, contoh saja tadi. Jadi kita penasaran tentang bahwa terpaksa itu apa sih? Itu dicek kebenarannya melalui tafsir. Jadi tafsir akan berbicara, atau yang tersirat itu akan berbicara di situ. Lebih dalam lagi. Itu Al-Quran. Jadi mohon maaf, saya tidak mau keliru melebihi kemampuan saya. Karena memang kami diajarkan di dalam Islam itu, baris satu pun itu tidak boleh salah. Oke Bang. Langsung aja Bang. Oke. Tunggu. Berarti may oras tokin na ira. Anong irokon dang ita mulota dang aha. Nah, yang pertama di situ, ini satu. Dalam Quran surat Yusuf ayat 2. Itu inna anzalna Qur'ana Arabiyan la'allakum ta'qilun. Itu bahasanya dalam Al-Quran. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berupa kitab yang berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, itu ada penjelasannya, tidak sampai di situ. Jadi ada istilah asbabun nuzul, ada istilah ayat yang menjelaskan ayat yang lain. Jadi ayat-ayat ini akan saling menjelaskan dan saling keterkaitan, tidak terputus di situ. Jadi tadi Bang, makasih Bang. Iya Bang. Oke Bang. Begitu Al-Quran. Iya Bang. Oke, silakan Bang.
Pertanyaan Abang apa tentang Alkitab? Ada atau Saya tidak? mungkin Biar ganti sama yang lain. kurang mengenal tentang itu. Yang saya ingin tanyakan, ini mohon maaf ini saya ingin tanyakan karena dari Iya, Bang. dulu saya mendengar satu saja tadi ada kaitannya dengan tahun Masehi. Ya. Jadi ada katanya hari Ahad sampai 7 hari itu adalah itu bahasa siapa ya sebenarnya yang mencetuskan bahasa itu? Setahu saya kalau dalam bahasa Arab Ahad itu 1. Ya. Ahad, Isnani 2. Senin, Salasa 3 atau hari Selasa itu bahasa Arab. Rabu, Arba'ah itu 4. Homsatun 5, Kamis kalau kami. Dan begitu seterusnya. Jadi dari mana sebenarnya asal hari itu sehingga Anda mengakui bahwa hari itu Anda yang memilikinya? Kan begitu anunya. Itu pertama. Tunggu. Itu pertama. Yang kedua, Yesus itu lahir tanggal berapa? Al-Masih itu lahir tanggal berapa? Kalau lahir tanggal 1 Januari, kenapa Natalnya tanggal 25? Ini pertanyaan, ini mohon maaf ini. Kalau memang Masehi itu menunjukkan bahwa itu adalah kelahiran Isa Al-Masih atau juru selamat menurut kepercayaan saudara begitu. Nah, ini juga itu. Nah, sebelum dijawab, saya ingin kasih ilustrasi atau riwayat atau cerita. Nggak usah, langsung dijawab aja, Pak. Ya. Mika mau jawab? Enggak, Ya. riwayat apa yang mau di Riwayat bahwa sebelum dijawab dan apa memang itu benar atau tidak, bahwa seharusnya tanggal 1 Januari itu Natal. Ya kan? Seharusnya. Tetapi kenapa Natalnya tanggal 25? Karena bagaimana dulu pendahulu-pendahulu Kristus, pendahulu-pendahulu Kristen itu untuk memasukkan Kristen ke negara Jerman waktu itu, yang secara kebetulan setiap tanggal 25 itu memperingati Dewa Matahari. Sehingga dengan cara seperti itu, Kristen bisa disebarkan di Jerman. Oke, kita pindahkan Natal ke tanggal 25 Desember. Itu yang pernah saya baca. Benar atau tidak? Sehingga saya bertanya, kenapa Natal itu tanggal 25 bukan tanggal 1 Januari? Kan begitu pertanyaan. Benar sudah tahun Masehi itu benar. Karena itu miliknya Yesus atau Isa Al-Masih. Betul. Jangan bilang atau Isa Al-Masih, Bang. Emangnya Isa itu lahir di tahun berapa? Nah, makanya saya tanya. Ya jangan bilang Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih. Ya terus? Isa Al-Masih bukan Tuhan Yesus Kristus, Abang. Terus Isa Al-Masih itu siapa? Ya saya nggak tahu, Bang. Itu nabimu, Bang. Dan saya juga nggak tahu Nabi Isa itu lahirnya di mana, tahun Terus berapa. Yesus itu siapa? Nabi Isa lahir tahun berapa coba? Yang Yesus itu siapa kalau begitu? Kalau bukan Isa Al-Masih. Kalau Yesus ya, arti namanya saja adalah Yahweh penyelamat yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa. Itu bahasa Israel. Ya, Matius 1 ayat 21. Bahasa Ibrani. Nah. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi yang pernah datang ke dunia sebagai manusia, yang dimana kita mengikuti tahun Masehi memang sejak kelahiran Mesias. Sejak kedatangan Mesias. Iya. Mesias itu adalah Isa Al-Masih. Mesias itu Isa Al-Masih. Terus yang dikatakan sebagai Yesus juru selamat selama ini siapa? Yesus Kristus pencipta langit dan bumi. Tuhan Allah itu sendiri. Isa Al-Masih yang menurut keimanan saudara sebenarnya. Saya tidak pernah menyembah Isa Al-Masih. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Isa Al-Masih itulah Tuhan Yesus. Justru saudara yang menyamakan. Yang meninggal di kayu salib itu siapa? Tuhan Kristus, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Itu Isa dalam ajaran Islam. Karena Isa itu diangkat ke langit ketika prajurit atau kerajaan saat itu, entah kerajaan Romawi mungkin, yang ingin membunuhnya. Isa itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin? Itu siapa? Bunda Maria itu siapa? Kalau begitu, karena Bunda Maria, Maryam dalam Islam,
Maryam dalam Islam diceritakan dalam surat Maryam. Qala inni Abdullah inni. Itu di situ diceritakan jelas di dalam Islam bahwa Maryam itu adalah ibu daripada Isa. Ya tahu Maryam itu ibu dari Isa, tapi Maryam itu orang mana, Bang? Nah, Bunda Maria itu adalah Maryam di dalam Islam. Bukan, beda-beda. Bunda Maria bukan Siti Maryam. Karena apa? Silsilah dan begitu Bunda Maria itu. Kalau Bunda Maria wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Kalau Siti Maryammu, dia orang mana? Kok berbeda dengan silsilahnya Bunda Maria? Baik, tadi kita kembali ke Yesus. Yesus itu siapa kalau begitu? Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri. Dialah pencipta langit dan bumi. Dialah terang manusia. Dialah yang menjadikan dunia ini. Umat Israel adalah milik kepunyaannya. Dia datang berkenosis menjadi daging. Yaitu yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Itu dalilnya. Itulah Tuhan Yesus yang sejati. Bisa membaca surat Maryam ayat 30 sampai 35. Di situ dijelaskan sama dengan itu. Bisa kok sama-samanya di mana? Artinya, yang makanya saya tanya. Tuhan Yesus bukan Nabi Isa Al-Masih, Bang. Bisa mirip dia, bisa mirip. Nggak ada miripnya. Bunda Maria, ya. Miripnya di mana? Bentar dulu, Bang. Ya, Siti Maryammu itu saudara perempuan Harun dan ayah adalah Imran dan juga saudaranya Musa. Bukan yang Siti Maryam. Bukan ya, Siti Maryam. Ya, Maryammu itu kan saudara perempuan Harun. Ya. Dan saudaranya Musa, ayahnya adalah Imran, betul ya? Ya. Nah, sementara dalam fakta sejarah Israel atau faktanya di Israel yang bernama Maryam atau Miriam, saudara perempuan Harun dan saudara Musa dan ayah adalah Amram, itu ada di zaman Nabi Musa. Dan Maryam yang saudara perempuan Harun dan saudara Musa ayahnya adalah Amram, itu tidak pernah melahirkan anak. Dia tidak pernah melahirkan anak. Makanya kok terus dalam ajaran Kristus, ini lama jadinya. Nah, sedangkan Bunda Maria, bentar dulu, ya. Bunda Maria bukan saudara perempuan Harun, karena Harun ke Bunda Maria itu udah 1.500 tahun jaraknya. Jadi bukan disebut saudara, kalaupun keturunannya Harun, tapi tapi keturunan Harun bukan saudara. Nah, Bunda Maria ayahnya bukan Amran, bukan Imran. Tidak selesai di situ, karena setahu saya 11 tahun itu hidup di timur, ya, di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Indi. Makanya Tuhan Yesus itu bukan di Manggarai pernah, di Maumere pernah, ya. Jadi itu di daerah timur. Di situ adalah penganut Katolik. Yang Protestan di sana hanya banyak kaum ras Tionghoa. Iya, Jadi Bang. saya bercerita ini. Bentar, Bang, nggak usah ke situ, Bang. Nggak usah ke situ. Kaitannya di situ. Makanya saya tahu mereka menyebut Bunda Maria dan anaknya melahirkan anak tanpa ayah. Iya, Bunda Maria enggak pernah. Masa tanpa ayah? Bunda Maria itu punya suami namanya Yusuf. Jadi Bunda Maria bukan Maryam yang ada dalam Al-Qur'an, Abang, berbeda sekali. Sabar dulu, coba perdalam dulu ilmu Kristen Anda. Mohon maaf ini yang saya kasih saran, perdalam dulu, jangan sampai berbeda antara ini kok bisa Bunda Maria. Enggak ada aku berbeda sama orang Kristen. Ini saya baru dengar ini, Bunda Maria bersuami Yusuf. Memang iya, dalam Alkitab tertulis di Matius 1. Isa sebagai Al-Masih. Makanya Bunda Maryam, makanya Bunda Maria itu bentar dulu Bang Dudung. Makanya Bunda Maria itu bukan Maryam yang tertulis dalam Al-Qur'anmu, karena Maryam itu nggak punya suami. Ya. Nah, sementara Bunda Maria yang melahirkan Mesias, dia punya suami namanya Yusuf. Karena apa? Untuk menghindari hukum rajam. Makanya kita pertanyakan nih, kalau Maryammu itu adalah Bunda Maria, berarti dia orang Israel. Kenapa Maryammu itu nggak punya suami? Untuk menghindari hukum rajam. Nah, untuk menghindari hukum rajam, karena seorang perempuan mengandung tanpa ada suami dianggap berzina. Makanya untuk melindungi Maria, Bunda Maria, Tuhan ini Yesus. Ya, bukan ingus. Tolong, ini yang komen ini pikirnya ingus. Ini uban sudah tua. Pak, jangan nyela-nyela dulu Pak kalau lagi kita jelasin.
Bapak nggak usah baca-baca bawah dulu ya. Ya. Mute dulu kalau orang lagi ngomong. Silakan Mika. Di Lukas 1, malaikat Gabriel disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Bunda Maria bahwa Bunda Maria akan mengandung yang namanya disebut Yesus. Dan anaknya itu kudus, disebut anak Allah yang maha tinggi. Bunda Maria mengatakan gini, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kan aku belum tidur sama laki-laki. Artinya dia belum tidur sama Yusuf. Lalu malaikat Gabriel mengatakan, itu kuasa Elohim akan menaungi engkau. Makanya Bunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri yang datang ke dunia, berkenosis menjadi daging, dan Bunda Maria adalah wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangannya. Nah, karena di dalam hukum orang Yahudi, seorang perempuan kalau mengandung tanpa ada suami, dia harus dihukum rajam. Nah, ketika Maria sudah mengandung, Yusuf yang adalah tunangannya curiga. Loh, aku kan belum tidur sama Maria, kok dia sudah mengandung? Sehingga Tuhan menyatakan kepada Yusuf dalam mimpi di Matius 1. Tuhan menyatakan gini sama Yusuf, Yusuf, jangan engkau tinggalkan Maria, sebab anak yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan tertulis, ya saya baca aja ya biar enggak salah-salah nanti. Kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Kelahiran Yesus pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam atau meninggalkannya diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi fakta sejarahnya, Maria itu mempunyai suami namanya Yusuf untuk menghindari hukum rajam. Nah, sedangkan Maryammu tidak punya suami. Sudah pasti Maryam itu bukan Bunda Maria. Karena orang Israel semua mengetahui bahwa Maria itu suaminya Yusuf. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah dikatakan anak zina. Walaupun hanya Tuhan, Maria, dan Yusuf serta malaikat yang tahu bahwa yang dikandung Maria itu bukan karena Yusuf dan Maria tidur. Bukan benih dari Maria dan Yusuf. Makanya udah berbeda sekali. Masa fakta sejarah mau dibengkokkan? Masa fakta sejarah mau dihilangkan begitu saja, lalu diubah bahwa Maria itu tidak punya suami namanya Yusuf? Sementara orang Israel semua mengetahui, semua melihat dengan jelas bahwa suami Maria itu adalah Yusuf. Masa kemudian kalau kalian samakan ini ya, mohon maaf ya, kalau kalian samakan Maria itu dengan Maria, masa dari abad pertama terus muncul dari abad ke-7 mengatakan Maria itu tidak punya suami? Sementara semua udah jelas melihat dan mengakui bahwa Maria itu nama suaminya adalah Yusuf. Makanya orang Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhan Yesus itu anak zina. Udah sangat jauh sekali Maria dengan Maryam. Maryam tidak punya suami. Sedangkan orang Israel semua mengetahui bahwa suaminya Maria itu adalah Yusuf. Makanya bertentangan sekali Maria dengan Maryam. Nggak ada persamaannya sedikit pun. Saya takut salah. Jadi saya nyimak saja dulu. Karena memang berarti antara kalau memang saya yang salah ya oke. Tidak apa-apa. Silakan kita meyakini agama kita masing-masing. Kita hidup berdampingan. Kita
menjadi warga negara yang baik, kan begitu anunya. Jadi apapun Ya, itu, ini terima adalah kasih, Abang. diskusi, tidak harus intoleran dan sebagainya. Mari kita fanatik beragama, tapi mari kita toleransi terhadap orang yang beragama lain, kan begitu anunya. Jadi Ya, kalau toleransi memang itu fakta yang ada Alkitab, dan salah satu ya silakan. toleransi yang terbaik. Ya, terima kasih, Abang. Ya. Tapi ingat, Bang, Silakan. salah satu toleransi yang terbaik adalah jangan menyamakan Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Jadi- semua yang tertulis di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa dan Maryam sangat bertentangan dengan Tuhan Yesus Kristus serta Bunda Maria. Sangat bertentangan. Ada tadi yang nulis Kristen mengubah-ubah sejarah. Loh, kok kamu bisa senekat itu mengatakan Kristen mengubah sejarah, sementara Alkitab itu dari abad 1500 tahun sebelum Masehi sampai 90 Masehi sudah ada. Kok kamu bilang yang mengubah sejarah? Siapa yang mengubah sejarah? Harusnya berkaca. Kalau kamu samakan Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa, seharusnya kamu harus sadar diri siapa yang mengubah sejarah. Ya. Jadi Ya. Tuhan Yesus Kristus bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Karena semua orang Israel mengetahui itu. Semua orang Israel mengaku itu, bahwa suami dari Maria adalah Yusuf. Jika Oke, itu terima kasih. diyakini oleh host atau yang lain, yang saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, itu silakan. Jadi di dalam Islam itu meyakini bahwa Yesus itu adalah Isa ini dalam Islam. Jadi ini kan di internalnya Islam. Jadi tidak harus mengganggu teman-teman atau saudara-saudara kami yang beragama Nasrani. Jika itu yang diyakini silahkan. Itu kan keyakinan. Jadi Kami juga bukan Nasrani, Bang. Mohon maaf, Bang. Ya. Ya, kalau bukan kami Nasrani- Kristen. Oh ya, Kristen. Ya, kami bukan Nasrani. Kristen berarti Kristen Katolik atau Kristen Protestan itu tidak masalah. Tetapi yang jelas, mari kita yakini apa yang memang ada dalam keyakinan. Mari kita kuatkan iman kita di dalam perbedaan keyakinan ini. Silakan. Itu tidak ada paksaan untuk siapapun. Dan juga Al-Quran sudah menurunkan ayat terakhirnya. Firman Allah terakhir itu, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi kami tidak membenarkan jadi telah disempurnakan agamamu kan di situ. Jadi Ya, kami terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang. Kita ganti dulu sama yang lain. Terima kasih. God bless you, terima Abangku. kasih dan mohon maaf jika memang ada kekeliruan, tidak bermaksud apa-apa. Ini hanya diskusi. Iya, Jadi, Bang. Iya, Bang. Saya paling menjunjung tinggi nilai toleransi. Saya paling Ya, terima kasih, Abang. Jangan melihat jenggotnya. Ini jenggotnya anak berandal ini ya. Jadi bukan kiai, bukan kiai. Iya, iya, iya. Oke, Bang. Makasih, Bang Jadi, Dodo. mohon maaf jika memang ada kekeliruan, jangan sampai dibawa nanti sampai menjadi ke ranah yang lain-lain. Jadi Iya, ini Bang. hanya Iya, Bang. sebagai hiburan dan sebagai penambah wawasan kami. Ya, terima kasih, Abang. Selamat malam. Salam. Selamat malam. Shalom. Adonai Yesus Masih yang memberkatimu, Bang Dodong. God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Bang Dodong yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang kenapa kelahiran Yesus diperingati tanggal 25 Desember sedangkan dikatakan tahun Masehi adalah berdasarkan Yesus yang berarti mulai tanggal 1 Januari. Namun sayangnya hal ini belum sempat dijawab dan dijelaskan oleh Mihana karena si penanya sempat menyinggung masalah Yesus dan Nabi Isa dikatakan sama. Maka hal ini menyebabkan Mihana membahas hal tersebut secara panjang lebar sehingga masalah tahun Masehi atau kelahiran Yesus tadi tidak dijawab oleh Mihana. Silakan para penonton sekalian memberikan tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 27, lihat perikopnya di ayat 57 sampai 61. Matius 6, lihat perikopnya di ayat 16 sampai 18. Matius pukul 1:21 ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yohanes 1, lihat perikopnya di ayat 1 sampai 14.